Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi Gambir, Jakarta mengalami anjlok di Pegadaian Subang. Delapan organisasi sekolah swasta di Jawa Barat resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Lembaga pemasyarakatan yang terkesan menyeramkan kini disulap menjadi tempat yang nyaman dan produktif. Selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Hendar Nun akan menemani Anda dengan berita independen dan terpercaya. Kita simak Kompas Jabar sepekan selengkapnya. Kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi Gambir, Jakarta mengalami anjlok di Pegadaian Kabupaten Subang, Jawa Barat 1 Agustus lalu. 5 gerbong keluar dari rel. Sebanyak 5 rangkaian gerbong kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Pasar Turi Gambir, Jakarta anjlok di Subang, tidak jauh dari stasiun Pegadaian Kabupaten Subang, Jawa Barat. 5 rangka gerbong kereta yang anjlok. Kejadian anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek ini menjadi tontonan warga. Permasalahan masih dijalani. Soalnya kejadian tadi sekira pukul 16.45. Baru 15 menit kita dari Polsek menerima laporan masyarakat. Kereta tergelincir ini? Nah, ada kereta tergelincir. Penyebabnya apa? Nah itu dari PJKA. Belum diketahui. Baik. Ya. Terima kasih Dan. Yuk. Akibat anjloknya kereta api, perjalanan kereta api jurusan Jakarta ke arah Cirebon maupun sebaliknya terganggu. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur PT KAI meninjau langsung proses evakuasi di lokasi anjloknya kereta. Dudi hanya menjawab singkat saat ditanya awak media jika tidak akan memberikan statement dan menyerahkan kepada KNKT terkait kecelakaan kereta anjlok ini. Biar tidak mengeluarkan statement nanti malah menunjukkan mereka yang lebih tidak kompetensi kan untuk kecelakaan. Oke. Enggak ada statement berarti Pak? Nggak ada. Kalau sudah kecelakaan serahkan ke KNKT. Siap. Berdasarkan data pihak PT KAI, jumlah penumpang kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok sebanyak 259 penumpang dengan 22 kru kereta. Atau total terdapat 281 orang dalam rangkaian kereta dengan 1 orang mengalami luka ringan. Setelah berjibaku selama hampir 8 jam, gerbong terakhir kereta yang anjlok akhirnya bisa dipindahkan petugas PT KAI. Gerbong terakhir yang diangkat adalah gerbong berisi mesin pembangkit, di mana kondisinya jauh lebih berat dibandingkan gerbong lainnya. Evakuasi gerbong selesai sekira pukul 07.07 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi. Dan nantinya gerbong akan dibawa untuk perbaikan ke Balai Yasa Kereta Api di Manggarai, Jakarta Selatan. Dan saya mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek kemarin jam 17.15 sore hari. Dan tadi malam dilakukan pengangkatan 5 kereta yang anjlok dimulai jam 23.50 sampai yang terakhir kereta kelima yaitu kereta pembangkit kita selesaikan jam 7.07. Pihak PT KAI juga meminta maaf kepada warga masyarakat khususnya pengguna jasa kereta api yang terganggu dengan insiden ini. Sementara terkait penyebab kecelakaan, PT KAI belum bisa memastikan karena menunggu hasil pemeriksaan KNKT. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat.
Sumur gas milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak Selasa sekitar pukul 04.20 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut warga, sebelum ledakan terjadi sempat terdengar gemuruh dan terlihat semburan cairan gas yang diduga bocor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari video amatir yang direkam warga, seperti inilah kepanikan warga Kampung Babakan Cidahu, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang, ketika sumur gas milik Pertamina EP di Subang meledak. Selain api yang membumbung tinggi, terdengar juga beberapa kali suara ledakan di lokasi kejadian. Dari kejauhan, kobaran api terlihat cukup tinggi di kilang gas terbesar di Jawa Barat ini. Sementara dari video drone milik petugas, pemadam dilakukan di titik sumber api. Warga mengaku sebelumnya menganggap ada pesawat jatuh, pasalnya sebelum ledakan terdengar gemuruh yang sangat besar. Sebenarnya kejadiannya itu sekitar 4.20 pagi. Jadi kedengar pertama itu gemuruh kenceng gitu, seperti pesawat mau landing gitu. 3 menit kemudian terdengar ledakan keras gitu. Ya saya lihat keluar karena saya posisi di Perum gitu, posisi sekitar 4 kilo dari sini. Itu terlihat di arah barat itu kelihatan warna merah menyala. Penjagaan ketat dilakukan petugas keamanan dan polisi di jalan akses masuk menuju lokasi kebakaran. Warga tidak diperbolehkan masuk ke area kebakaran sumur gas Pertamina EP. Belum ada keterangan resmi dari pihak Pertamina maupun polisi terkait ledakan dan kebakaran ini. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Pertamina SP Subang menyatakan penyebab ledakan dan kebakaran akibat adanya kebocoran di salah satu pipa sumur gas. Saat ini operasional sumur gas Pertamina SP dihentikan sementara selama penanganan dampak kebocoran yang menyebabkan ledakan dan kebakaran. Kebakaran di sumur gas Pertamina SP Subang sudah dapat dipadamkan pada Selasa pagi. Senior Field Manager Pertamina EP Subang Field, Dirga Andri, menyatakan dari pemeriksaan awal, ledakan yang menyebabkan kebakaran adalah akibat adanya kebakaran di salah satu pipa gas. Dalam insiden ini, 2 pegawai mengalami luka bakar, yakni Asep Andan mengalami luka bakar 80% dan Andi Irawan mengalami luka bakar 9%. Kalau saya bayangkan ya Pak ya, kita itu punya mobil gitu kan, atau motor gitu yang ada bannya. Kadang waktu dari rumah kita jalan gitu, tiba-tiba di jalan bannya bocor. Nah, kejadiannya kurang lebih seperti itu. Jadi selama ini kami sudah melakukan perawatan agar pipa-pipa yang ada di kami itu bisa beroperasi dengan baik. Namun qadarullah ada kebocoran yang istilahnya tidak bisa kami ketahui sebelumnya, kurang lebih seperti itu Pak. Saat ini, operasional sumur gas Pertamina SP dihentikan sementara selama penanganan dampak kebocoran yang menyebabkan ledakan dan kebakaran. Akibatnya, pasokan gas melalui jaringan untuk 9.000 sambungan di 4 desa di sekitar sumur gas dipastikan terganggu. Selain itu, Pertamina juga akan memberikan ganti rugi atau kompensasi terhadap warga yang terdampak ledakan kebocoran gas. Pertama-tama juga sampaikan mohon maaf atas adanya kejadian yang ini merupakan musibah bagi kami dan kita semua. Sebagaimana diketahui bahwa Pertamina ini adalah BUMN milik kita bersama. Seperti disampaikan Pak Kapolres, memang benar tadi pagi habis subuh kurang lebih ada informasi adanya kebocoran dan itu mengakibatkan kebakaran. Dan ada rekan kami yang cedera akibat kebakaran tersebut. Alhamdulillah sudah ditangani dengan baik.
Hingga saat ini, pihak Pertamina SP Subang masih terus melakukan perbaikan di titik kebocoran gas agar bisa kembali beroperasi dengan normal. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. 8 organisasi sekolah swasta di Jawa Barat resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Informasinya akan hadir selengkapnya usai jeda berikut ini. Delapan organisasi sekolah swasta di Jawa Barat resmi mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Gugatan dipastikan diproses dan akan menjalani pemeriksaan berkas. Gugatan tersebut diajukan oleh 8 organisasi, diantaranya Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Cianjur, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Garut, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Cirebon, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan, dan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Sukabumi. Mereka mengajukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tertanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah provinsi di Jawa Barat, beserta aturan dan turunannya baik yang telah terbit maupun yang akan diterbitkan. Gugatan tersebut teregistrasi dalam perkara nomor 121/G/2025/PT UN Gugatan diajukan tertanggal 31 Juli 2025. Ketua PT UN Bandung telah menetapkan hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Jadi dalam pemeriksaan persiapan ini nanti formalitas gugatan dari pihak penggugat akan akan dimatangkan oleh majelis hakim, baru kemudian majelis hakim juga biasanya akan meminta informasi atau data-data terkait dengan adanya objek sengketa ini. Jadi pemeriksaan persiapan ini semacam tahap untuk memastikan formalitas dari gugatan ini apakah sudah terpenuhi sebagaimana maksud ketentuan Undang-Undang Peradilan Tun begitu. Jadi intinya seperti itu. Pemeriksaan persiapan ini jangka waktunya sekitar 30 hari dan setelah pemeriksaan persiapan nanti akan dilanjutkan dalam tahap pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan nanti ada jawaban, setelah jawaban nanti ada replik, duplik, pembuktian dimulai dari bukti surat, bukti elektronik, menghadirkan saksi, ahli, dan alat bukti lainnya yang terkait. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan Pemprov Jabar tidak akan mempermasalahkan gugatan tersebut karena semua warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan hukum. Kami sekarang kan sedang berjalan pengadaan dan bahkan tentu salah satunya melalui gugatan ke PT UN. Kami hormati dan tentu kami persiapkan ya untuk menghadapi gugatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Saat ini, Biro Hukum Pemprov Jabar sudah mempersiapkan langkah ke depan untuk menghadapi gugatan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Garut temukan belasan ribu anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikannya. Untuk itu, pihak Polsek dan Koramil akan dilibatkan untuk melakukan pendataan kepada warga. Berdasarkan data dari Pusdatin atau Pusat Data dan Teknologi Informasi, ditemukan sedikitnya 11.000 anak usia sekolah yang tersebar di 42 kecamatan di Garut, Jawa Barat tidak melanjutkan pendidikannya. Terkait data tersebut, pemerintah Kabupaten Garut akan melakukan verifikasi data untuk mencari solusi agar anak-anak ini bisa kembali bersekolah.
Terlebih data tersebut termasuk siswa yang putus sekolah atau drop out di tengah jalan dan siswa yang lulus dari satu jenjang pendidikan akan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA atau sederajat. Untuk itu pihak pemerintah Kabupaten Garut akan melibatkan Polsek dan Koramil untuk terlibat dalam pendataan pada warga untuk menemukan adanya anak yang putus sekolah. Untuk mengecek mengenai ATS, anak tidak sekolah ya, itu juga anak yang drop out. Itu datanya ada tapi tidak sebanyak itu. Nanti kita verifikasi. Saya lupa lagi detailnya. Itu bisa tanyakan ke PLT. Ditelusuri ya Pak, ini BPPT Jabar ini dapat data dari mana gitu? Nah kalau kita kan ngecek di Dapodik, jadi kita ngecek di Subcapil berapa jumlah anak umur sekolah di desa tersebut. Jadi ada umur 8 tahun berapa orang, 9 tahun berapa orang, kemudian dicek lagi di Dapodik. Dapodik itu adalah sistem yang menginventarisir anak-anak yang sekolah di lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud ya. Saya cek kan, kalau ternyata jomplang, nah ini masalah kan. Polemik resto dan kafe harus membayar royalti jika memutar lagu masih menjadi perdebatan. Terkait hal tersebut, salah satu resto di Bandung memilih tidak memutar lagu. Resto dan kafe yang memutar musik dan lagu harus membayar royalti. Hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan pelaku usaha. Salah satu pemilik resto di Bandung, Silvi, mengatakan tidak keberatan jika harus membayar royalti, dengan catatan sistemnya transparan dan sistem distribusinya harus jelas. Terkait hal tersebut, Silvi juga mengatakan yang ada hanya peraturan apa yang harus dibayar dan seperti apa dendanya jika tidak membayar royalti tanpa ada diskusi terlebih dahulu. Saat ini, restonya pun memilih tidak memutarkan lagu. Menurut saya sih ya sistem yang ada saat ini nggak ada transparansi, cumanya ada peraturan apa yang harus dibayar dan kalau tidak dendanya sekian, tanpa diskusi dulu mungkin dengan para pencipta lagu atau LMK-LMA yang tergabung dalam LMKN gitu mengenai hal ini. Jadi jujur aja saya semenjak ada kejadian seperti ini, saya nggak memutar lagu sih. Saya memutar tadinya lagu instrumental. Cuma kemarin saya baca juga bahwa lagu instrumental juga kena. Lagu-lagu suara alam juga kena. Jadi ya udahlah begini aja gitu. Kalau buat bayar royalti musik sih, kalau customer biasanya itu nggak terlalu permasalahin sih. Yang penting dia fun, terhibur juga dan nyaman juga sih untuk di kafenya pas nongkrongnya. Jadi kesannya lebih homey karena kan di Madam Hawk juga tuh konsepnya lebih lebih old gitu. Jadi pas sih. Lembaga pemasyarakatan yang terkesan menyeramkan kini disulap menjadi tempat yang nyaman dan produktif. Informasinya akan hadir setelah jeda iklan berikut ini. Seorang anggota polisi di kota Cimahi tetap setia untuk melestarikan seni kesundaan. Kepiawaiannya ini tidak lepas dari almarhumah ibunya yang merupakan seorang guru handal dalam tembang-tembang Kawi. Meski berseragam dan bertugas menjadi abdi negara, jiwa seni anggota Polres Cimahi, Aibda Mepi, tak pernah padam. Di tangannya harmoni seni kesundaan dan tugas negara berjalan beriringan. Di tengah kesehariannya sebagai anggota Polri, Mepi tak pernah lupa akan akar budaya yang mengalir kuat dalam darahnya. Darah seni ini tidak lepas dari almarhumah ibunya yang merupakan seorang guru handal dalam tembang-tembang Kawi.
awalnya senang seni Sunda itu dikarenakan dulu almarhum ibu karena kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di Cimahi. Memang beliau sebagai salah satu, kalau dibilang senang melestarikan seni Sunda. Beliau disebut alat seni kecapi suling, dan beliau memang sering mendengarkan kalau pas lagi kecil, sering ngedengerin lagu-lagu kawih kembang Sunda. Kebetulan saya ikut ngarojong lah, atau ikut mendukung niat daripada Pak Mepi ini sebagai seorang instansi, tapi dia ikut menyayangi Mikareus Minangkana. Mikareus seni Sunda, mau bikin sanggar. Ya mungkin di sini nanti ada pelatihan juga, pelatihan kepresidenan ada. Termasuk yang buat yang pengen belajar alat kecapi atau suling, mungkin bisa di sini pelajari dasar-dasarnya. Kini Mepi pun sedang membangun sebuah sanggar seni yang ia namai Wirahma Sekarsari. Sanggar ini akan menjadi tempat bernaung bagi para seniman Sunda dan juga wadah untuk menelurkan generasi pencinta beragam seni kesundaan. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Lembaga pemasyarakatan atau lapas yang terkesan menyeramkan kini disulap menjadi tempat yang nyaman dan produktif. Melalui program kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Garut, Jawa Barat, mendirikan konveksi pakaian olahraga hingga membuat tas yang dipasarkan ke sejumlah daerah di tanah air. Tingginya tembok, jeruji besi, serta ketatnya penjagaan di lingkungan pemasyarakatan tidak menjadi halangan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk tetap produktif di tengah proses hukum yang harus dijalani. Di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Garut, misalnya warga binaan diberikan pelatihan sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Salah satunya kegiatan konveksi, di mana setiap harinya warga binaan ini disibukkan dengan menjahit pakaian hingga membuat tas. Setiap harinya warga binaan ini mengerjakan ratusan pakaian, baik pakaian seragam sekolah hingga pakaian umum yang lainnya juga membuat tas. Keuntungan dari penjualan sebagian disetorkan kepada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan sebagian lain diberikan sebagai upah kepada warga binaan sebagai apresiasi hasil karya mereka. Kepala Lapas Kelas 2A Garut, Rusdedi, mengatakan hasil warga binaan ini dipasarkan ke berbagai wilayah di Nusantara, mulai dari Jawa hingga Sulawesi. Melalui program ini, dia berharap agar warga binaan memiliki keterampilan dan bermanfaat dengan moto mereka bukan penjahat, melainkan penjahit. Jadi untuk di tempat ini adalah kegiatan konveksi ya, yang kita mulai dari tahun lalu. Sebenarnya kita sudah mulai canangkan ya, mulai penjajakan dengan kemitraan, kemudian berjalan. Alhamdulillah pihak mitra setuju untuk bekerja sama, kemudian mulai memberikan bantuan ya, peralatan dan mesin, kemudian memberikan pelatihan kepada warga binaan. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan gitu ya, sudah para warga binaan sudah mampu memproduksi berbagai macam produk ya dari konveksi ini, baju sekolah, baju olahraga ya, kemudian bahkan tas sekolah itu sudah mulai diproduksi di sini. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar Sepekan episode hari ini. Saya Hendanun beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.